Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dian Vika Sumargiani, mahasiswa agribisnis pertanian dari UTUPBJJ Semarang dengan NIM 052156859. Pada video kali ini saya akan melakukan tugas 3 untuk mata kuliah metode penyuluhan pertanian. Untuk tugas 3 ini adalah penerapan metode penyuluhan massal dengan mempublikasi materi pengembangan masyarakat agribisnis berbentuk PPT pada media sosial. Buat teman-teman bisa disimak dan ditonton videonya sampai akhir dan selesai ya. Untuk tema PPT pada hari ini yaitu strategi petani cabai menghadapi fluktuasi harga melalui diversifikasi usaha dan pengolahan hasil. Untuk biodata saya adalah sebagai berikut ya. Nama saya Dian Vika Sumargiani dengan NIM 052156859 dari program studi agribisnis dari Universitas Terbuka. Tujuan dan permasalahan yang dihadapi petani cabai itu ada beberapa. Ini akan saya jelaskan satu persatu. Tujuan saya melakukan penyuluhan adalah untuk memberikan pemahaman kepada petani mengenai penyebab fluktuasi harga cabai, menjelaskan dampak fluktuasi harga terhadap pendapatan petani, memberikan alternatif solusi untuk mengurangi resiko kerugian, dan mendorong petani untuk menerapkan strategi agribisnis yang lebih berkelanjutan. Untuk permasalahannya yang dihadapi para petani itu adalah harga cabai yang sering mengalami kenaikan dan penurunan yang tajam. Saat panen raya, harga cabai dapat turun hingga menyebabkan petani mengalami kerugian karena biaya produksi tidak sebanding dengan hasil penjualan. Mengenal fluktuasi harga cabai. Apa sih fluktuasi harga cabai itu? Jadi, fluktuasi harga adalah perubahan harga yang terjadi dalam periode tertentu akibat dari beberapa faktor. Bisa karena gangguan cuaca, bisa karena jumlah produksi, dan bisa terjadi karena pola konsumsi masyarakat juga. Dampak fluktuasi harga bagi petani itu ada 3. Dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak agribisnis. Dampak ekonomi: 1. Pendapatan petani menurun, keuntungan usaha berkurang, dan sulit menutup biaya produksi. Ini adalah dampak dari ekonominya. Jika fluktuasi harga atau harganya turun, pasti pendapatan petani ikut menurun, keuntungannya juga berkurang, dan biaya produksinya itu nggak tertutup, akan sulit untuk menutup biaya produksi di awal tadi. Terus ada dampak sosial. Dampak sosial adalah menurunnya semangat petani untuk menanam cabai, menurunnya kesejahteraan keluarga petani juga. Jika kita mengalami kegagalan dalam sebuah usaha atau bertani, itu pasti semangat kita untuk bangkit lagi itu akan menjadi berkurang. Semangat kita untuk bertani lagi itu akan berkurang. Seperti itu juga yang dialami para petani cabai ini jika harga sedang turun. Terus ada dampak agribisnis. Untuk dampak agribisnis ini ada 2, yaitu ketidakpastian usaha tani dan juga sulit melakukan perencanaan usaha. Jika harga tidak stabil, saat kita akan melakukan perencanaan usaha untuk tahun berikutnya itu akan sulit. Jika tahun sekarang itu harganya bisa 50.000 per kilo, tapi tidak tetap, bisa tiba-tiba turun, tiba-tiba naik. Dan jika kita ingin melakukan perencanaan untuk tahun depan, tahun berikutnya, kita tidak bisa menentukan patokan untuk harganya itu berapa, terus nanti biaya produksinya itu berapa, itu tidak bisa ditentukan karena tadi harganya naik turun. Mengapa petani harus beradaptasi? Petani tidak dapat mengendalikan harga pasar secara langsung, namun petani dapat mengendalikan cara budidayanya, waktu tanamnya, pengolahan hasil panen, strategi pemasaran, dan juga diversifikasi usaha. Kemampuan beradaptasi sangat penting agar petani tetap memperoleh keuntungan meskipun harga cabai berfluktuasi. Yang pertama ada strategi diversifikasi usaha tani. Diversifikasi usaha tani adalah menjalankan lebih dari satu jenis usaha pertanian. Bisa kita lakukan jika ingin menanam cabai, jangan cuma ditanam cabai, bisa kita selingi dengan tomat atau sayuran yang lain atau tanaman lain.
Diversifikasi ini sangat menguntungkan ya. Yang pertama itu dapat mengurangi resiko kegagalan usaha, menambah sumber pendapatan, dan juga menjaga kestabilan ekonomi keluarga petani. Strategi yang kedua ada pengolahan hasil panen. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah mengolah cabai menjadi produk bernilai tambah. Saat harga cabai turun, jika kita jual produknya secara mentah, itu pasti harganya akan rendah dan rugi, tidak menutup biaya produksi. Namun dapat kita atasi dengan cara mengolah cabai tadi, bisa menjadi bubuk cabai, terus cabai kering, sambal kemasan, ataupun saus cabai. Keuntungan dari pengolahan yaitu bisa memperpanjang umur simpan produk, mengurangi kerusakan hasil panen, dan juga meningkatkan nilai jual cabai. Pengolahan menjadi bubuk cabai itu caranya cukup mudah teman-teman. Tahapannya yang pertama itu bisa kita cari cabai yang berkualitas baik, lalu kita lakukan pencucian hingga bersih. Setelah kita cuci bisa kita jemur atau kita keringkan menggunakan sinar matahari. Atau jika teman-teman punya oven dan mau lebih cepat itu bisa menggunakan oven tadi. Lalu setelah kering kita lakukan penggilingan hingga menjadi bubuk. Untuk pengemasannya, usahakan menggunakan kemasan yang kedap udara agar umur simpannya lebih lama. Produk bubuk cabai memiliki daya simpan yang lebih lama dibanding cabai segar dan dapat dipasarkan sepanjang tahun. Strategi yang ketiga yaitu memanfaatkan kelompok tani. Kelompok tani memiliki peran penting dalam meningkatkan posisi tawar petani. Satu, itu manfaat kelompok taninya ya ada berbagi informasi harga pasar, melakukan pemasaran secara bersama, memperoleh pelatihan dan penyuluhan. Yang kelima adalah mempermudah akses bantuan pemerintah. Terus yang terakhir, kerjasama antar petani dapat meningkatkan efisiensi usaha dan memperkuat daya saing. Strategi yang keempat yaitu pemanfaatan teknologi digital. Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemasaran hasil pertanian. Media yang dapat digunakan ada WhatsApp, terus Facebook, Instagram, atau marketplace online seperti Shopee dan lain-lain. Untuk manfaatnya itu menjangkau konsumen lebih luas, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, memperoleh informasi harga secara cepat. Pentingnya informasi pasar. Petani perlu mengetahui kondisi pasar sebelum menjual hasil panen. Informasi yang perlu dipantau satu harga cabai harian, terus permintaan pasar, tren konsumsi masyarakat, peluang pemasaran di daerah lain. Dengan informasi yang cukup, petani dapat mengambil keputusan yang lebih tepat. Strategi agribisnis berkelanjutan. Keberhasilan usaha tani cabai tidak hanya ditentukan oleh produksi yang tinggi. Petani juga perlu memperhatikan efisiensi biaya produksi, pengolahan hasil panen, strategi pemasaran, kerjasama kelompok tani, dan pemanfaatan teknologi. Pendekatan ini akan menciptakan usaha tani yang lebih berkelanjutan. Manfaat penerapan strategi ini. Jika strategi tersebut diterapkan, petani dapat memperoleh manfaat pendapatan yang lebih stabil, resiko kerugian yang berkurang, nilai tambah produk meningkat, jangkauan pasar yang lebih luas, daya saing usaha yang meningkat, dan kesejahteraan petani juga ikut meningkat. Sudah selesai ya, ini kita sudah sampai pada bagian penutupan dan saran. Fluktuasi harga merupakan salah satu tantangan utama dalam usaha tani cabai. Untuk mengurangi dampak negatifnya, petani perlu menerapkan berbagai strategi seperti diversifikasi usaha, pengolahan hasil panen, penguatan kelompok tani, serta pemanfaatan teknologi digital. Dengan strategi tersebut, petani tidak hanya berperan sebagai produsen cabai, tetapi juga sebagai pelaku agribisnis yang mampu meningkatkan nilai tambah produk dan menjaga keberlanjutan usahanya. Ini adalah daftar pustakanya, saya ambil dari buku Universitas Terbuka dari BMP Universitas Terbuka dan dari Kementerian Republik Indonesia Statistik Hortikultura tahun 2003. Buat teman-teman yang sudah menonton dan menyimak video ini sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.